Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai prediksi puncak arus kendaraan di tol Trans Jawa, kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Adita Irawati. Selamat siang Bu Adita, selamat tahun baru. Ibu, seperti yang tadi dikatakan oleh Menteri Perhubungan bahwa tanggal 1 dan 2 Januari ini diprediksi menjadi puncak arus kendaraan di Trans Jawa. Nah, kiranya persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Kemenhub terkait hal ini, Ibu? Ya, Mbak Maria. Eh, Baik, terima kasih. Jadi kita memang sudah melihat prediksinya bahwa tanggal 1 dan 2 Januari ini akan menjadi puncak arus balik ya setelah perjalanan tahun baru. Khusus untuk kendaraan pribadi, kita memang melihat akan terjadi puncaknya pada tanggal 1 Januari, yaitu hari ini. Sementara untuk transportasi umum, khususnya penerbangan dan kereta api, diperkirakan besok menjadi puncaknya. Nah, persiapannya tentu seperti yang sudah kami lakukan juga pada saat libur Natal yang sudah kita lalui. Kita lakukan berbagai macam pengawasan dan juga monitoring, sekaligus juga koordinasi dengan berbagai stakeholders. Jadi memastikan bahwa semua skema yang sudah dipersiapkan itu bisa diimplementasikan dengan baik, dan tentu kita evaluasi. Jika ada hal-hal yang harusnya kita terapkan dan ternyata tidak efektif, tentu kita akan lakukan perbaikan. Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan-laporan yang terlalu krusial di lapangan, sehingga kami akan teruskan skema yang sudah dipersiapkan untuk nantinya bisa dilanjutkan dan mudah-mudahan bisa memperlancar jalannya arus balik yang puncaknya hari ini dan besok. Baik, Bu Adita, kalau dari skema saat libur Natal kemarin, nah ini ada catatan khusus tidak dari Kementerian Perhubungan terkait dengan pergerakan masyarakat saat libur tahun baru ini? Ya, kami sudah melakukan evaluasi. Memang tetap kendaraan pribadi ini adalah penggunaan yang paling tinggi ya. Sesuai dengan prediksi kami hasil survei, lebih dari 50% pengguna atau yang melakukan perjalanan itu menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Ini memang impact-nya terjadi pada kepadatan di jalan tol maupun juga ruas arteri. Nah, oleh karenanya skema yang sudah kami persiapkan beberapa waktu yang lalu diimplementasikan sesuai jadwal, namun ternyata ada juga ruas yang ternyata masih kondusif, sehingga tidak dibutuhkan rekayasa seperti yang sudah direncanakan. Jadi memang kembali lagi situasional dan tergantung dari situasi di lapangan. Itu untuk kendaraan pribadi. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa puncak ini ada perjalanannya adalah antar kota. Jadi puncak kembali maupun puncak liburan itu adanya perjalanan lebih ke antar kota. Tetapi begitu di hari liburnya, ini umumnya terjadi kepadatan itu di tempat wisata. Jadi memang butuh sekali koordinasi dengan pemerintah daerah karena umumnya jalan di lokasi wisata ini adalah jalan yang dikelola atau dikendalikan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi memang perlu juga skema rekayasa yang dilakukan di titik-titik pariwisata tersebut. Lalu yang selanjutnya untuk transportasi umum, rata-rata tidak ada permasalahan terlalu berarti, meskipun kami sadari kemarin di Bali sempat terjadi kepadatan yang luar biasa, tapi kami sudah lakukan evaluasi lagi dan beberapa rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sudah dipersiapkan untuk mengurangi kepadatan jalan di Bali khususnya. Jadi secara umum Mbak Maria, kita lihat penanganan Nataru sudah cukup baik. Memang ada beberapa catatan dan itu yang akan kami perbaiki khususnya menghadapi puncak tahun baru hari ini dan besok. Baik, selama ini Ibu adakah hambatan atau kendala terkait koordinasinya? Ya, memang ada beberapa isu koordinasi harus kami akui, Mbak. Apalagi kita bicara transportasi ini, ada yang memang menjadi wewenang pusat, ada yang menjadi wewenang daerah, gitu ya. Dan juga pengawasan dilakukan juga oleh pihak kepolisian, Korlantas Polri di pusat maupun di daerah. Nah, tapi ini satu yang memang terus kami evaluasi, dan ada posko yang berpusat di kantor Kementerian Perhubungan, itu terhubung dengan sekian ratus titik yang unsurnya ada dari pihak kepolisian, kementerian lembaga terkait maupun pemerintah daerah. Jadi memang kami harus tingkatkan koordinasi ini, memanfaatkan secara optimal keberadaan posko untuk bisa memastikan kondisi-kondisi yang krusial di lapangan bisa segera dicari solusinya. Dan jadi Baik. memang lebih banyak dikoordinasi dan tentunya juga pemahaman masyarakat terhadap informasi-informasi terkait dinamika lapangan ya, termasuk skema-skema rekayasa lalu lintas dan sebagainya.
Baik, Bu Adita, juga bagaimana dengan adanya situasi-situasi yang di luar dari kendali, seperti misalnya dari data dari Jasa Marga bahwa ternyata ada ribuan saldo e-money yang tidak cukup sehingga membuat antrian mengular begitu di gerbang tol. Apa yang akan dilakukan Kemenhub untuk mengenai hal ini? Ya, tentu yang harus dilakukan adalah sosialisasi yang terus-menerus, yang lebih intensif. Dan kami juga mendorong para operator jalan tol ini untuk melakukan sosialisasi lebih gencar lagi. Karena memang kami sadari isunya pada kali itu karena antrian, dan ternyata karena kurang, bahkan ada yang tidak memiliki untuk pembayaran secara digital. Jadi ini yang menjadi PR kami bersama stakeholders untuk gencar melakukan sosialisasi, dan tentunya sosialisasinya harus lebih masif ya. Karena pengguna jalan tol juga sekarang ini sangat-sangat luas. Jadi memang perlu dipikirkan cara sosialisasi yang tepat sehingga isu tentang membayar ini tidak terjadi lagi nanti di hari-hari ke depan. Baik, terakhir Ibu, adakah imbauan untuk masyarakat yang hari ini kembali ke Jakarta dan akan melintasi Trans Jawa atau untuk masyarakat lainnya yang kembali dari libur Nataru? Ya, kami himbau untuk terus memastikan jika menggunakan kendaraan pribadi, memastikan kendaraan dalam kondisi yang prima, dan juga tentu pengemudinya juga dalam kondisi yang sehat ya, siap untuk menghadapi perjalanan jauh dan kondisi cuaca yang mungkin akan terjadi hujan deras. Lalu selanjutnya juga kepada penumpang angkutan umum untuk terus memantau informasi yang diberikan oleh para operator terkait dengan dinamika lapangan juga ya. Bisa saja mungkin ada penjadwalan ulang akibat cuaca dan hal-hal lain yang terkait dengan informasi mengenai perjalanan. Yang terakhir adalah terus ikuti berbagai macam informasi yang sudah tentunya disebarkan melalui media mas maupun media sosial. Karena ini akan sangat bermanfaat buat masyarakat dapat mengalami atau mendapatkan perjalanan yang lebih nyaman karena mereka mengetahui perkembangan yang terjadi. Demikian Pak Maria. Baik, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Adita Irawati, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.